Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Sita Sunaria dengan NIM 23671274. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul dari turbin Pelton. Pada video ini saya akan menjelaskan praktikum prestasi mesin dengan alat uji turbin Pelton. Tujuan umum praktikum ini adalah untuk mengetahui besar daya yang dihasilkan turbin terhadap putaran pada heat efektif dan debit tertentu, serta memahami bagaimana energi air dapat dikonversi menjadi energi mekanik berupa putaran turbin. Melalui praktikum ini diharapkan praktikan dapat memahami prinsip kerja turbin, parameter performa turbin, serta hubungan antara debit, heat, dan daya yang dihasilkan. Baik, selanjutnya dalam praktikum turbin Pelton terdapat beberapa potensi bahaya yang harus diperhatikan, yaitu satu, bahaya mekanis, yaitu putaran poros dan roda turbin yang berputar dengan kecepatan tinggi sehingga berisiko menyebabkan cedera apabila tersentuh secara langsung. Yang kedua, bahaya air bertekanan karena aliran air dari nozzle memiliki kecepatan tinggi yang dapat menyebabkan percikan atau kebocoran. Yang ketiga yaitu bahaya listrik karena sistem menggunakan pompa air yang terhubung dengan sumber listrik. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama yaitu menggunakan alat pelindung diri seperti sepatu dan baju praktikum. Kedua, tidak menyentuh bagian turbin yang berputar. Yang ketiga, memastikan instalasi listrik dalam kondisi aman sebelum alat dinyalakan. Yang selanjutnya, mengoperasikan alat sesuai prosedur laboratorium. Dan selanjutnya itu larangan saat praktikum. Yang pertama, tidak boleh bercanda di sekitar alat praktikum. Dua, tidak mengubah posisi katup tanpa instruksi. Yang ketiga yaitu tidak menyentuh alat ketika sistem masih beroperasi. Baik, selanjutnya turbin Pelton merupakan turbin air jenis impuls, yaitu di mana turbin bekerja berdasarkan perubahan energi kinetik pancaran air menjadi energi mekanik. Prinsip kerjanya adalah sebagai berikut. Air dialirkan melalui pipa menuju nozzle, kemudian tekanan air diubah menjadi energi kecepatan tinggi. Pancaran air tersebut mengenai sudu turbin Pelton tepat di bagian tengah sudu. Bentuk sudu yang simetris membuat aliran air berbelok arah sehingga terjadi perubahan momentum. Perubahan momentum inilah yang menghasilkan gaya atau dorongan yang memutar roda turbin. Putaran roda turbin kemudian diteruskan ke poros dan dapat digunakan untuk menggerakkan beban atau generator listrik. Selanjutnya, komponen utama dari sistem terdiri dari satu, nozzle sebagai pengarah aliran air, dua, sudu gerak sebagai penerima energi air, tiga, runner atau roda turbin, terus ada poros transmisi, ada rumah turbin, dan generator atau sistem pembebanan. Baik, selanjutnya mekanisme energi masuk dan keluar. Nah, energi masuk berupa energi potensial air akibat ketinggian atau heat. Dua, energi tekanan. Tiga, energi kinetik aliran air saat mengenai sudut turbin. Nah, energi fluida berubah menjadi energi mekanik berupa putaran poros. Sebagian energi akan hilang sebagai berikut, yaitu gesekan fluida, dua, turbulensi, dan tiga, ada kerugian mekanis sistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur dari pengujian pada alat turbin Pelton. Satu, pengujian diawali dengan membuka penuh katup bypass dan menutup penuh katup utama.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan aliran air belum langsung menuju turbin saat sistem mulai dioperasikan. Yang kedua, setelah itu pompa dihidupkan dengan mengubah posisi stop kontak ke kondisi on sehingga air mulai bersirkulasi dalam sistem. Yang ketiga, kemudian katup bypass ditutup sekitar 20 derajat dan katup utama dibuka secara perlahan hingga pancaran air dari nozzle mulai mengenai sudu dan memutar turbin. Yang keempat, saat aliran air melewati orifice, dilakukan pengukuran beda ketinggian air raksa menggunakan diferensial manometer untuk memperoleh data tekanan dan debit aliran. 5. Selanjutnya, diberikan beban awal pada dinamometer sebesar 0,25 kg. Setelah itu, kecepatan putaran poros turbin diukur menggunakan tachometer. Kemudian seluruh data dicatat. Dan yang keenam, pengujian kemudian diulangi dengan variasi beban yang berbeda hingga putaran poros turbin berhenti. Setelah itu, bukaan katup utama divariasikan untuk mendapatkan debit maksimum dan proses pengukuran kembali diulang. Yang ketujuh, setelah seluruh data diperoleh, pompa dimatikan dengan mengembalikan stop kontak pada posisi off sebagai tahap akhir dari praktikum. Pada praktikum turbin Pelton, beberapa parameter utama yang diukur adalah 1. Debit air atau Q. Debit air menunjukkan jumlah aliran air yang melewati pipa tiap satuan waktu dengan rumusnya yaitu Q A dikali V dengan satuan Q meter kubik per second, A luas penampang, V kecepatan aliran. Dengan debit aktual itu dengan rumus Q aktual sama dengan CD dikali Q TH. Yang kedua ada heat efektif. Heat efektif merupakan tinggi jatuh yang benar-benar dimanfaatkan turbin setelah dikurangi kerugian energi. Dengan rumusnya itu heat efektif sama dengan Rho G per P dengan satuan heat efektif sama dengan meter. Semakin besar heat, semakin besar energi air yang tersedia. Yang ketiga ada daya turbin atau P. Daya turbin diperoleh dari torsi dan kecepatan sudut dengan rumus P T dikali omega, di mana T sama dengan F kali R, omega sama dengan 2 Vn per 60 dengan catatan P sama dengan daya atau watt, N putaran atau RPM, dan R jari-jari puli atau meter. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antar variabel. Hubungan parameter terhadap prestasi turbin adalah yang pertama itu debit meningkat, maka energi air meningkat dan juga daya turbin akan naik. Yang kedua, heat efektif semakin besar, kecepatan pancaran air meningkat, dan selanjutnya putaran turbin bertambah. Yang ketiga, beban meningkat, selanjutnya putaran menurun namun torsi akan meningkat. 4. Efisiensi optimum terjadi pada kombinasi debit dan beban tertentu, sehingga performa turbin sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara debit air, heat efektif, dan pembebanan. Sekian dari penjelasan dari modul turbin Pelton dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.